Max Weber membuat deskripsi analitis tentang tahap-tahap perkembangan hukum. Namun berbeda dengan Karl Marx, Main dan Durkheim yang cenderung bertolak pada basis material ekonomi sebagai dasar konstruksi, Weber justru menggunakan ukuran tingkat rasionalitas dan model kekuasaan untuk mengkonstruksi teori tentang hukum. Dari tingkat rasionalitas, teori Weber menyatakan tingkat rasionalitas sebuah masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat itu. Dia membagi tingkat rasionalitas menjadi tiga, yaitu substantif irasional, substantif dengan sedikit kandungan rasional, dan ketiga rasional penuh. Pada tingkat substansi rasional, melekat pada masyarakat masih kuasai alam pikiran mistis yang serba alamiah dan natural. Jadi ini ya, mistis, segala sesuatu berbau-bau misalnya. Tipe kedua dimiliki masyarakat yang tradisi bertempat pada adat dan kebiasaan tradisional. Ini perubahan yang menurut teori ya. Sedangkan tipe ketiga menjadi ciri masyarakat maju dan modern sebagaimana di negara barat, yaitu rasional. Jadi rasionalitas, ya, prinsip rasionalitas dasarnya dan ciri rasionalitas itu menjadi manusia modern. Misalnya kenapa orang harus dihukum? Kalau tidak dihukum tidak tertib. Kalau tidak dihukum maka masyarakat akan mengambil tindakan seperti mana itu sendiri, karena itu perlu tertib hukum. Weber juga menggunakan tipe otoritas atau model kekuasaan sebagai basis teori model hukum. Ya, dia membagi tiga rasionalitas yang terdapat masyarakat melalui tingkat-tingkatan. Pertama adalah tingkat karismatik. Tingkat karismatik ini artinya ini bertumbuh pada kesetiaan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan spiritual dan transendental. Ini zaman-zaman kuno ya. Kemudian tipe kedua adalah tipe tradisional, bertumbuh pada kepercayaan bertradisi terhadap orang yang dianggap lain. Ya misalnya katakanlah raja-raja zaman dulu, sultan segala macam. Sedangkan tipe ketiga adalah otoritas yang rasional. Otoritas ini bertumbuh pada kekuatan formal untuk berkuasa berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis yang dibuka secara formal negara. Nah, ini melalui pemilu negara. Ya, kita kan memilih pemimpin berdasarkan ukuran rasionalitas, ya, kemampuannya. Tapi kemudian itu diuji, ya, diuji apakah memang dalam perjalanan kekuasaan itu begitu adanya, ya. Nah, masing-masing tipe otoritas itu menentukan model penyelenggaraan hukum, baik lawmaking, law finding maupun law enforcement. Dalam rejim otoritas karismatik tidak terdapat pembuatan hukum. Yang ada dalam penuh hukum itu pun lewat intuisi dan bersifat peraturan. Dalam rejim tradisional sedikit maju, meski belum ada pembuatan secara hukum secara khusus, namun sudah ada aturan-aturan umum yang terbangun secara sosial dalam bentuk adat dan kebiasaan. Misalnya bagaimana bercocok tanam, sudah ada aturan adat ya. Jadi penebangan pohon, ya, sekian meter harus dijaga, tidak boleh ditebang semua, dan aliran air diperhatikan. Itu ukuran-ukuran tradisional adat itu. Tingkatan legal formal, pembentukan hukum sudah dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai kebutuhan. Kalau kita mungkin di Indonesia itu ada program legislasi nasional ya. Penemuan hukum pun mudah dilakukan, tinggal membuka kitab hukum, seorang aparat dapat menemukan hukum mengenai suatu kasus. Jika toh kurang jenis aturan, kurang jelas dalam kitab hukum, maka ada bentuan ajas dan doktrin hukum. Penegak hukum dapat melakukan interpretasi yang membuktikan penerapan hukum secara tepat. Dalam tingkatan rejim legal formal ini, penerapan hukum ditangani secara profesional tenaga terdidik yang terbiasa hukum. Weber, peradilan sangat arbiter ya, dan kemudian dinilai sebagai peradilan paling tidak rasional, peradilan kadi, ya, para ahli. Peradilan empirik, ya, menurut Weber terbilang peradilan lebih rasional sekalipun sebelumnya. Nah, dalam peradilan empirik ini, hakim memutus perkara secara
Kekhususan terdahulu dalam perkara sebelumnya dicoba dicari dan dirujuk untuk benih tafsir mendukung relevansi dengan perkara-perkara. Dalam tipologi peradilan hukum modern sebagaimana disebut dalam pengalaman di Barat adalah peradilan harus dinilai paling rasional. Dalam definisi Weber, peradilan rasional adalah peradilan yang bekerja atas dasar azas-azas kerja sebuah organisasi birokrasi yang hasilnya adalah memiliki daya berlaku yang universal, tidak seperti peradilan peradilan yang bersifat partikularistik. Barat yang berkembang sejauh ini adalah hukum yang paling rasional, ditangani oleh ahlinya yang profesional di bidang kehakiman dan pengacara. Nah, dia ini dalam pekerjaannya pada 3 seperti ini mengandalkan kesahihan analis yang logis, ya, guna menggali makna-makna, konsep-konsep dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya hukum Barat yang modern ini akan berkembang melalui proses birokrasi yang berlangsung di tubuh aparat negara. Dengan begitu juga kian rasional sifatnya dengan isi keputusan boleh dibuka sebagai kelugasan dan kepastian.